Kapan pertama kali FKPK Kota Surabaya ini didirikan? Kemudian tokoh-tokoh siapa saja yang menjadi penggagas dan pendiri FKPK Kota Surabaya? Terima kasih Ustadz Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Qur'ani, Ustadz Ustadzah, TPQ se-Kota Surabaya, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya Amiruddin dari FKPK Kecamatan Tambak Sari akan mengajak panjenengan semua untuk mengikuti acara bincang santai dengan topik organisasi kita tercinta FKPK Kota Surabaya bersama narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini, Ketua FKPK Kota Surabaya, Ustadz Haji Alfan Nabhan, Sarjana Ekonomi. Selamat malam Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Ustadzah, langsung saja kita berbincang dengan Ustadz Alfan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik Ustadz, berbicara mengenai FKPK. Apa sih FKPK itu Ustadz? FKPK itu adalah sebuah wadah berhimpun bagi lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, bagi ustadz-ustadzah, guru ngaji di lembaga pendidikan Al-Quran Kota Surabaya, dan juga bagi santriwan-santriwati yang telah belajar untuk membaca maupun menulis Al-Quran yang ada di Surabaya. Jadi sebuah forum kelembagaan yang notabene-nya adalah sebuah sinergi antara lembaga pendidikan Al-Quran dan lembaga pembinaan pendidikan Al-Quran yang ada di Kota Surabaya. Khususnya demikian Ustadz Amir. Baik Ustadz. Kemudian Ustadz, mengenai asal muasal FKPK Ustadz. Kapan pertama kali FKPK Kota Surabaya ini didirikan? Kemudian tokoh-tokoh siapa saja yang menjadi penggagas dan pendiri FKPK Kota Surabaya? Terima kasih Ustadz Amir. Itu pada waktu tahun 2014, bertepatan di bulan, insya Allah di bulan Februari. Bulan Februari. Ya, kalau tanggalnya tanggal 12 tahun 2014 itu ada pertemuan yang digagas oleh Seksi PD Pontren Kementerian Agama Kota Surabaya. Pada waktu itu ketuanya Bapak Kepala Kasih, yaitu Pak Subai. Itu mengumpulkan koordinator TPQ Kecamatan se-Surabaya di Hotel Prim Royal di Jalan Keranggan itu untuk menggagas adanya sebuah wadah, sebuah forum komunikasi yang akan membawai seluruh Kota Surabaya. Dan pada waktu itu diikuti 31 kecamatan, ya salah satunya Ustadz Abdillah ini ketua dari FKPK Kecamatan Tambak Sari. Pada waktu itu belum dikatakan FKPK, tetapi koordinator TPQ Surabaya. Baik. Jadi yang gagas pada waktu itu diinisiasi oleh Bapak Kasih PD Pontren, kebetulan yaitu Bapak Kepala Seksinya adalah Pak Subai. Mengumpulkan seluruh koordinator TPQ kecamatan-kecamatan se-Surabaya untuk menggagas sebuah wadah komunikasi di tingkat Surabaya. Salah satunya yang hadir untuk mewakili Tambak Sari adalah Ustadz Abdillah, selaku koordinator TPQ di Kecamatan Tambak Sari, Ustadz Suwanto selaku koordinator di TPQ di Kecamatan Semampir, Ustadz Mukslik itu Tandes, terus Ustadz Fatih itu Gubeng, Ustadz Suyuti
Simokerto dan beberapa ustadz-ustadzah yang lainnya. Dan kebetulan pada waktu itu disepakati bahwa pemilihan itu tiap 5 wilayah Surabaya, Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat, itu terwakili. Jadi kebetulan di Barat itu yang mewakili untuk dicalonkan selaku ketua Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran, ya disepakati itu adalah Ustadzah Laili, terus Selatan itu saya, terus Ustadz Abdillah itu Timur, Ustadz Suwanto itu Utara. Pada waktu itu terpilih dan melakukan voting terbuka dan terpilihnya saya. Pada waktu terpilihnya saya, kebetulan yang dicalonkan itu masuk komposisi selaku wakil ketua dan sekretaris sekaligus bendara. Dan belum menjadi FKPK, melainkan Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran, FKTPG Kota Surabaya. Pada waktu itu kelembagaan ini masih nol, belum ada logo, belum ada administrasi organisasinya, termasuk salah satunya adalah kop surat, stempel, sehingga dari nol betul. Jadi nol betul untuk menyatukan visi, untuk menyatukan misi, untuk melakukan gerakan kelanjutan itu kita perlu ada sebuah tahapan-tahapan. Yang notabene tidak seperti sekarang yang 31 kecamatan yang ada di kota Surabaya itu syukur alhamdulillah sudah terpenuhi komposisi pengurusnya dan sudah ada semacam kegiatan-kegiatan yang di tingkat kecamatan. Itu Ustadz Amir. Awal mulanya. Jadi awal mulanya itu di tahun 2014. Ya, terbentuknya FKTPG, Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran Kota Surabaya. Gitu. Kemudian bisa berubah nama itu sejak kapan, Ustaz? Kita ini dalam hal melakukan sosialisasi organisasi selama 2 tahun itu, 2014, 2015, berinisiasi Surabaya mau melegalisasikan kelembagaan ini. Pada waktu tahun 2016. Di tingkat Jawa Timur itu sudah ada terbentuk Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran. Pada waktu sama seperti Surabaya. Di tingkat kabupaten kota lainnya tidak merata. Tahun 2016 saya mau melegalisasikan kelembagaan ini supaya berbadan hukum, sehingga saya konsultasikan di tingkat Jawa Timur. Syukur alhamdulillah di Jawa Timur sudah ada semacam legalisasinya, SK Menkumhamnya, tetapi berbentuk dalam sebuah yayasan. Yayasan Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Sehingga tahun 2016 Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Kota Surabaya baru secara definitif dan sudah dilakukan pelantikan pengurus untuk di tingkat Surabaya di tahun 2016. Pada waktu itu di tahun 2016 di bulan Mei berketepatan dengan hari jadi Surabaya pada waktu pelantikannya. Itu baru kita untuk tingkatan Surabaya secara yuridis formal kelembagaannya sudah semacam legalisasinya itu sudah diakui. Itu Ustadz Amir, jadi cerita runtutannya. Mulai dari babat alasnya. Dan itu tidak semuanya kecamatan-kecamatan itu bisa optimal. Masih perlu sosialisasi. Masih untuk perlu pembuktian. Apa sih FKPG atau apa awalnya itu FKTPG terus berubah menjadi FKPG. Apa tujuannya, apa maksudnya? Kadang-kadang itu begitu. Wong namanya organisasi baru ya kan. Itu banyaklah di tingkat di bawah itu bertanya-tanya. Makhluk apa sih, jenis apa sih FKPG? Itu begitu. Betul. Itu awalnya. Mungkin awal kemunculannya banyak yang tanya ini sebenarnya untuk apa gitu Ustaz ya. Baik Ustadz, untuk selanjutnya Ustadz, mengenai struktur dan keanggotaan FKPG Kota Surabaya. Untuk saat ini berapa jumlah anggota yang aktif Ustadz? Baik di tingkat kota, baik di tingkat kota maupun kecamatan Ustadz. Ya, kalau untuk organisasinya
mulai tahun 2021 ini. Jadi FKBG ini lambat laun memang sangat dibutuhkan bagi kalangan lembaga pendidikan Al-Quran, atau kalau dulu itu Taman Pendidikan Al-Quran di tahun awal 2021 itu sudah menjadi ketentuan dari Kementerian Agama bahwa TPQ itu menjadi lembaga pendidikan Al-Quran sesuai dengan Kepdirjen nomor 91 itu berubah menjadi lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi namanya bukan Ya, TPQ lagi, bukan Ustaz, TPQ lagi, tetapi lembaga pendidikan pendidikan Al-Quran. Itu secara hierarki, alhamdulillah sudah di tingkatan pusat ada, tingkatan provinsi ada, di kabupaten kota, khususnya di kota Surabaya ini sudah terbentuk. Dan alhamdulillah sampai tingkat struktur sesuai dengan ADRT FKBG di tingkat kecamatan sudah terbentuk semuanya, 31 kecamatan. Lembaga kita sudah diakui oleh Bakesbangpol, yaitu sebuah institusi pemerintah yang menaungi organisasi kemasyarakatan, organisasi ormas, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial, keagamaan. Jadi kita ini organisasi kemasyarakatan sosial keagamaan, substansinya di bidang pendidikan Al-Quran. Itu Ustadz Amir. Dan anggotanya, kalau pengurus di tingkat kota itu jumlahnya 26 pengurus. Kalau yang di tingkat kecamatan itu 30 pengurus, 31 kecamatan sudah terbentuk semuanya. Kalau anggotanya itu adalah untuk sementara ini 10.700 ustadz, ustadzah, pengajar Al-Quran atau guru-guru ngaji Al-Quran yang ada di kota Surabaya. Yang notabene-nya anggotanya ini semuanya yang mendapatkan sebuah support insentif dari pemerintah kota melalui APBD-nya, diistilahkan adalah JASPEL, jasa pelayanan ya, masyarakat yang ada di Surabaya. Alhamdulillah kita sudah disupport oleh pemerintah kota, mulai insentif itu 15.000, 25.000, menjadi 150.000, menjadi 200.000, menjadi 250.000, menjadi 400, dan sekarang 500. Iya, di zamannya Ibu Risma itu 250 sampai ukuran 400. Zamannya Pak RI ini alhamdulillah saya juga atas nama Ketua FKBG Indonesia Kota Surabaya mengapresiasi kepada pemerintah kota yang telah memberikan support, perhatian kepada kita selaku guru-guru ngaji. Akhirnya zaman Pak RI ini dinaikkan menjadi di tahun 2021 sampai 2022 500 satu bulannya, dan dicairkan tiap triwulan sekali. Nah, untuk 2023 ini alhamdulillah ada kenaikan. Alhamdulillah. Jadi ada kenaikan menjadi 600. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan apa yang sudah diberikan kepada kami mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan ada kemaslahatan khususnya bagi warga kota Surabaya, dan ada kemanfaatan bagi generasi-generasi anak-anak kecil yang notabene-nya sudah tidak lagi buta huruf Al-Quran, tapi sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mengenal huruf-huruf dan baca tulis Al-Quran. Alhamdulillah dengan adanya ini, Surabaya boleh dikatakan adalah kota santri, kota pahlawan, kota resolusi jihad. Jadi untuk tahun 2023 ini alhamdulillah saya menginformasikan kepada seluruh guru-guru ngaji supaya kita tunjukkan harus semangat. Jadi harus kita niatkan bahwa ini adalah sebuah syiar dan notabene-nya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Amir. Itu jadi yang 2000. Baik Ustaz, kembali ke bahasan organisasi kita Ustaz. Apa sebetulnya Ustaz visi dan misi dari FKBG Kota Surabaya? Visi dan misi dari FKBG ya itu adalah ini saya sendiri yang buat tapi agak lupa.
itu FKPK kita harapkan visinya itu menjadi sebuah organisasi atau kelembagaan dalam bidang pendidikan Al-Quran yang mempunyai peran aktif untuk meningkatkan mutu pendidikan Al-Quran yang ada di kota Surabaya. Jadi mutu ini bukan hanya lembaganya yang harus lebih baik, yang punya peran proaktif. Jadi bukan kita ini serta-merta menunggu murid, tetapi supaya agar santri ini notabene butuh untuk bisa dan paham membaca Al-Quran, lembaganya dan juga ustadz-ustadzanya punya peran aktif, wali santrinya juga sangat mendukung untuk anak-anaknya supaya untuk ikut membantu belajar membaca Al-Quran. Jadi semuanya itu harus berperan aktif dan proaktif. Tidak Jadi, bisa salah satu. Iya, betul. Percuma kita sudah ada lembaga TPQ-nya atau lembaga pendidikan Al-Quran, tidak ada santrinya. Ada santrinya, tidak ada lembaganya. Ada lembaganya, tidak ada yang ngajar. Ada yang mengajar, santrinya tidak ada dorongan dari wali santrinya, jadi orang tuanya. Jadi di sini visi kita adalah menjadi sebuah wadah organisasi atau kelembagaan dalam bidang pendidikan Al-Quran yang punya proaktif atau peran aktif untuk meningkatkan mutu pendidikan Al-Quran di kota Surabaya. Itu visinya, Ustadz Amir. Kalau yang misi kita, itu adalah yang pertama, satu, menyediakan sebuah sarana komunikasi di antara lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi beberapa TPQ yang khususnya yang sekarang ini ya, itu kalau dulu kan sendiri-sendiri. Jadi ada TPQ Nurul, ada TPQ Nurul Islam, itu sendiri-sendiri. Dengan adanya FKPK ini ada pembinaan 1 bulan sekali, ada kumpulan 1 bulan sekali, ada semacam kegiatan yang diselenggarakan di antara satu sama lainnya lembaga itu saling ketemu. Saling mengenal. Saling mengenal. Silaturahmi. Silaturahmi di antara lembaga. Iya, itu tujuannya FKPK begitu. Jadi, tahu di antara ustadz ini kenal dengan ustadz sana. Santri juga demikian. Santri ini bukan hanya dia temannya di lingkungan pendidikan Al-Quran saja, tetapi mengenal. Dia punya, ada juga santri lembaga pendidikan Al-Quran di sana. Itu yang pertama tujuannya itu. Misi kita adalah menyediakan FKPK ini adalah sebuah kelembagaan sarana komunikasi di antara lembaga pendidikan yang telah mendukung sebuah peningkatan mutu untuk pendidikan Al-Quran. Jadi FKPK, ada pembinaan ustadz-ustadzanya, ada pembinaan lembaga administrasinya, ada lomba di tingkatan santriwan santriwatinya di daerahnya, kecamatan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, misi kita adalah menciptakan terobosan-terobosan kerjasama dalam bidang untuk merumuskan, menciptakan manajemen kelembagaan dalam mendukung pendidikan. Jadi ada sebuah metode cara cepat untuk menghafal Al-Quran. Contoh. Jadi forum komunikasi ini yang terdiri dari anggota lembaga-lembaga yang ada di tingkat kecamatan masing-masing, kita mengakomodasikan se-Surabaya, kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya kompeten untuk pendidikan Al-Quran. Cara cepat untuk menghafal Al-Quran. Tujuannya forum itu. Jadi misinya itu. Kalau dulu kan enggak. Dulu lembaga pendidikan kalau metode dilewati, pembinaannya dilewati. Metode untuk yang pembinaan Yambua, di pembinaan Yambua. Fokusnya cuma itu. Tidak ada untuk yang metode-metode yang di luar itu. Dengan forum ini akhirnya berkembang. Mempunyai wawasan. Jadi ada beberapa. Itu tujuan kami. Yang ketiga, misinya adalah mendorong untuk bersinergi antara lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di kota Surabaya. Maksudnya, itu kelembagaan ini itu bersinergi dengan pembinaan, bersinergi dengan pemerintah kota, bersinergi dengan mitra kita yaitu di Kementerian Agama, bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kota, dan bersinergi dengan institusi baik itu pemerintah maupun swasta, dan itu yang berkaitan dengan
substansinya pendidikan Al-Quran. Yang sekiranya dapat membantu kegiatan kita. Betul, yang dapat membantu kegiatan, pengembangan kelembagaan, Ya. ada semacam informasi beasiswa bagi santri yang hafal Al-Quran, ada informasi beasiswa kuliah bagi guru-guru ngaji, ada informasi bagi dapat KIS, kartu Indonesia Sehat, bagi guru-guru ngaji yang notabene dia mempunyai luang waktu tenaganya yaitu untuk sosial, khususnya agama, sosial keagamaan. Gitu Ustadz Amir. Iya. Tujuan visi misinya itu. Itu yang dari FKPK. Nah, baik Ustadz. Tadi Ustadz sempat menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan dengan keberadaan FKPK Kota Surabaya. Untuk selama ini Ustadz, kegiatan apa saja yang telah dilakukan dari FKPK tingkat Kota Surabaya? Ya, untuk kegiatan yang sudah kita pernah melakukan adalah sosialisasi dari program pemerintah kota yang notabene-nya itu cara untuk kita mengajukan insentif bagi guru ngaji. Jadi sosialisasi yang khususnya diterapkan di pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya yaitu melalui aplikasi Sidia. Kita mensosialisasikan itu untuk supaya semuanya guru ngaji yang ada di Surabaya mempunyai semacam support insentif yang telah disediakan oleh pemerintah kota. Yang kedua, kita mensosialisasikan program-program dari Kementerian Agama, yaitu berupa EMIS, yaitu pengajuan untuk bantuan operasional pendidikan yang disediakan oleh kementerian melalui aplikasi Simpa. Jadi itu wadah kita mengumpulkan, disosialisasikan, dan supaya untuk diteruskan kepada lembaga-lembaga anggota kita. Yang notabene-nya kalau kelembagaan FKPK yang ada di Surabaya itu kurang lebih 3.600-an Ustaz. 3.600 lembaga pendidikan Al-Quran. Kalau untuk anggotanya 1.700-an. Dari 31 kecamatan. Itu betul, dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Kalau jadi enak adanya FKPK ini, apapun yang telah diterapkan oleh pemerintah kota yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan maupun guru-guru ngaji, segera mungkin tersosialisasikan secara cepat. Segera mungkin untuk diselesaikan secara cepat. Dalam hal aplikasi tersebut untuk pengajuan. Segera mungkin untuk bisa dipahami sampai ke tingkat anggota kita, yaitu lembaga pendidikan Al-Quran. Terus adanya sebuah pembinaan guru yang saya katakan tadi, ada sebuah metode cara cepat menghafal Al-Quran. Pengembangan SDM ya? Ya, yang itu bisa diteruskan kepada santriwan-santriwan di lembaganya masing-masing. Terus kita menyediakan festival santri cilik pada waktu Hari Santri Nasional. Jadi keterwakilan santri yang di kecamatan itu kita temukan dalam sebuah festival di tingkat Surabaya. Dan juga kita pernah adakan kirab santri, Ustaz. Jadi kirab santri sudah kita adakan 3 kali selama saya menjabat. Itu pun responsnya dan juga keikut partisipasiannya luar biasa. Padahal kita di tiap kecamatan itu 5 grup yang terbaik yang harus diikutkan di tiap-tiap kecamatan. 5 grup terbaik untuk acara menyambut Hari Santri Nasional, dan itu pun kirab santri akbar. Awal kita tempatkan di Al-Akbar, di halaman di depan kantor Kementerian Agama Kota Surabaya pada waktu itu luar biasa sambutan. Bahkan memenuhi di areal Masjid Al-Akbar itu ya. 31 kecamatan kali 5 TPK. Kali 5 TPK. 155 TPK. Iya, 155 TPK, 1 TPK itu grupnya 20 santriwan, santriwah. Jadi kalau 155 dikali 20 ya sekitar 2.000-an. 3.000-an. 3.000-an. Itu santrinya saja. Santrinya belum gurunya. Belum gurunya. Belum orang tuanya. Belum wali santrinya. Jadi luar biasa. Dan bukannya kita di tingkat Surabaya itu kok jarang, kita itu mesti kesulitan tempat.
Kita kesulitan untuk mengatur teknis kalau sudah berbicara Surabaya, Ustadz Amir. Gitu Ustadz Amir. Untuk yang selama ini kita adakan. Baik Ustadz, untuk selanjutnya Ustadz, kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan atau diagendakan oleh FKPK Kota Surabaya, Mas? Pasca kita mengadakan pelatihan cara mudah untuk menghafal Al-Quran kemarin yang sudah kita kerjasama dengan pihak salah satu produk Al-Quran yaitu Cordoba Indonesia. Kita ini rencananya mau mengadakan pelatihan administrasi lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi apa? Mau mengadakan pelatihan administrasi yang kita sesuaikan dengan setiap harinya kita registrasi lembaga. Setiap harinya kita melakukan LPJ untuk pengajuan jaspel atau insentif itu. Jadi pembenahan secara administratif di tingkat lembaga pendidikan Al-Quran. Memang benar bahwa lembaga pendidikan Al-Quran itu non formal, ya, non formal. Jadi kita bisa memaklumi ada tingkat kelemahan, kekurangan, dan noten kedisiplinan. Banyak guru-guru yang nggak paham soal itu. Kadang-kadang kan itu wala kok. Yang penting ngaji. Gitu, yang penting ada ngaji, tetapi kan tidak harus demikian kan. Berbicara administrasi itu tetap perlu dibutuhkan di tingkat minimal lembaga. Makanya kita punya tanggung jawab untuk itu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan selenggarakan itu. Dan narasumbernya nanti dari Dinas Pendidikan Al-Quran, terus dari Kasih PD Pontren, Kementerian Agama Kota Surabaya, dari praktisi administrasi, dan juga dari salah satu unsur penyuluh agama yang notabene di lapangan itu sebagai mitra kita. Gitu, Ustaz. Itu nanti kegiatannya tingkat kota aja, apa turun ke kecamatan? Insya Allah itu turun di 5 wilayah. 5 wilayah. Ya, jadi kalau nanti kita kumpul ndak efektif, ndak optimal ya kan. Jadi nanti kita adakan di Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Utara, di Surabaya Barat. Nanti kita adakan untuk di tiap-tiap TW. Oh ya, kita sudah melakukan kurma. Ya, ini adalah kumpulan pendidikan keagamaan yang digagas oleh Bapak Wali Kota kita, Mas Eri Cahyadi. Dia kepingin untuk berdialog langsung kepada pendidik keagamaan di tingkat. Kemarin alhamdulillah itu sudah tahapan awal tanggal 20 Januari kemarin alhamdulillah sukses luar biasa dan itu ditaruh di YKP Rungkut lingkungan Kecamatan Surabaya Timur. Ustadz Amir, lingkungan kecamatan targetnya 1.600 dan itu terlampaui dan maksimal betul. Alhamdulillah bukan hanya sekedar kumpul, ada wawasan dari wali kota, bukan hanya dialog secara langsung, keluh kesah untuk pendidik, ngajiku ya apa, kepingin tahu. Jadi Mas Eri tidak boleh dipanggil sebagai Bapak Wali Kota, tetapi dipanggil Cak Eri atau Mas Eri dan lebih akrab kepada warganya, khususnya kepada yang guru-guru ngaji ini. Beliau sangat berterima kasih, saya sampaikan kepada sahabat Qurani yang mendengarkan acara ini, sahabat Qurani, Ustadz Ustadzah, beliau ini kalau ketemu di jalan tidak boleh dipanggil Bapak Wali Kota. Oh gitu Pak. Iya, jadi panggil aja Mas Eri, Cak Eri, dan berharap betul kepada Ustadz Ustadzah, pendidik-pendidik keagamaan yang ada di Kota Surabaya, akhlak untuk di tingkat kecil itu berada di tangan guru-guru ngaji. Beliau itu, makanya mengapresiasikan untuk sebuah forum dialog itu. Jadi ada 3, masih kurang 4 tempat. Rencananya kemarin tanggal 25 di-cancel, diundur. Itu kurma. Ya. Dan kemarin alhamdulillah dari salah satu hamba-hamba memberikan apresiasi kehadiran bagi Ustadz Ustadzah
hadiah utama umroh. Masya Allah. Terus sekian banyaknya yang hadir, mosok cuman satu. Ya tak tambah situ lah. Khusus dari Mas Eri, dari beliau satu lagi, jadi ada dua. Yaitu umroh, hadiah umroh 2 orang. Kebetulan yang dapat dan berkesempatan menjadi tamu Allah, takdir itu dari pengurus FKPK Rungkut. Iya, dan juga dari Gunung Anyar. Semuanya ustadzah semua. Dan door prize sepeda motor, sepeda listrik, terus apa itu namanya? Itu namanya apa? Dispenser. Nah, ditaruh di TPK bisa buat kopi, teh dan sebagainya. Alhamdulillah, semuanya yang nerima ustadzah semuanya. Alhamdulillah. Itu Ustadz Amir, itu yang kegiatan yang dalam waktu dekat ini dan sudah kita laksanakan maupun yang mau akan kita laksanakan. Baik Ustadz. Sebetulnya kalau ngobrol soal FKPK nggak ada habisnya Ustadz. Iya, betul. Tapi satu lagi Ustadz, satu lagi pertanyaan. Sepanjang Ustadz Alvan menjadi ketua FKPK, yang Ustadz Alvan lihat di teman-teman guru ngaji, lembaga, bagaimana dampak keberadaan FKPK bagi perkembangan TPK yang ada di kota Surabaya? Kalau untuk perkembangan itu pesat sekali Ustadz Amir. Pesat sekali. Ya. Jadi kalau perkembangan kita bisa melihat dari apa yang sudah apresiasi pemerintah kota itu kan peningkatannya sangat signifikan. Terus yang kedua, pemerintah kota bukan hanya sekedar dia itu memberikan insentif, tapi perlu bukti. Perlu bukti bagi generasi-generasi Quran yang ada di Surabaya. Alhamdulillah kemarin pemerintah kota mengadakan MTQ yang 10 tahun lebih itu vakum. MTQ berhasil. Alhamdulillah MTQ yang kemarin berhasil. Dari keterbukaan kemarin itu di mana MTQ tingkat Jawa Timur kita sudah mencapai 5 besar. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk yang mengenai persoalan buta huruf Al-Quran, generasi kita sekarang ini untuk mengenai Al-Quran sudah insya Allah tidak diragu lagi. Dari sekian adanya majelis-majelis untuk belajar dan mengajar Al-Quran, yaitu di lembaga pendidikan. Cuman kemarin dari Bapak Wali Kota, Mas Eri, Cak Eri, berpesan, jangan hanya kita belajar ngaji saja. Belajar bisa membaca Al-Quran saja. Bisa untuk menulis Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi titip kepada guru-guru ngaji, supaya ada penanaman akhlak. Jadi penanaman akhlak, titip-titip generasi dan warga kota Surabaya, noto-noto ikut campur guru-guru ngaji ini untuk bisa memberikan akhlak, yaitu generasi Al-Quran berakhlakul karimah. Itu yang kemarin Ustadz-Ustadzah sahabat Qur'ani yang disampaikan oleh beliau, dan ada program lagi sampai lupa saya, itu belajar mengajar gratis di RW, di balik RW. Jadi gratis itu 1 minggu 3 kali. Selasa, Kamis malam Jumat, Sabtu malam Minggu. Gratis. Nah, pilot project sekarang masih di tingkatan 11 kecamatan dari 31 kecamatan. Ya, 21 RW di 11 kecamatan itu. Nanti ke depannya ditargetkan seluruh balai RW yang ada di kota Surabaya itu nanti akan menjadi tempat ngaji gratis, sinau bareng gratis, privat gratis, konsultasi mengenai keluarga gratis. Jadi di balai RW masing-masing. Itu nanti yang dilibatkan guru ngaji juga, Ustaz? Guru ngaji di lingkungan sekitar balai RW itu. Sekitar balai RW. Dan juga warga di balai RW. Jadi itu pesannya dari beliau. Dan kami harapkan seluruh ustadz-ustadzah, pengurus FKPK kecamatan se-Surabaya supaya bisa proaktif untuk bisa gayung bersambut apa yang telah diprogramkan dari pemerintah kota Surabaya. Itu Ustadz Amir. Baik, sahabat Qur'ani yang berbahagia dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama ya
bincang santai kita dengan Ketua FKPK Kota Surabaya, Ustadz Alvan Nabhan. Beberapa poin tadi telah kita dengarkan dengan baik ya. Yang pertama tadi disampaikan oleh Ustadz Alvan, ada kabar baik dari Pak Ering ya Ustadz, bahwa nanti insya Allah Jaspel untuk tahun ini akan ada peningkatan dari 500 menjadi 600.000 rupiah per bulan. Kemudian ada info juga nanti ada pelatihan administrasi TPQ yang akan dilaksanakan oleh FKPK Kota Surabaya kepada seluruh TPQ di Kota Surabaya. Saya kira itu. Terima kasih kepada sahabat Qurani yang mengikuti perbincangan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Alvan. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Mudah-mudahan sama-sama sehat Ustadz. Amin. Amin. Baik, sahabat Qurani, demikian pertemuan kita, perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.